Deyot sama God. Lagi gabut mikirin pandemi, duo maut siap beraksi kembali. Halo nakama, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tentunya Tamgon selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan segala sesuatu yang kalian lakukan. Oda Sensei benar-benar memberikan kita kejutan pasca manga One Piece baru libur seminggu. Beliau memberikan informasi yang sangat tidak terduga dan mengejutkan kita semua pada chapter kita kali ini. Yaps, calon nakama dari bajak laut topi jerami, yaitu Yamato, mengejutkan kita semua pada chapter kali ini. Akhirnya buah iblis dari Yamato terungkap pada chapter ini dan tidak tanggung-tanggung. Oda Sensei langsung memberikan kita gambaran hibrida dari Zoan milik Yamato. Yang juga mengejutkan adalah Kaido ini sangat susah mencari buah iblis milik Yamato ini. Apa sebenarnya alasan dari Kaido ini mencari buah iblis milik Yamato? Dan kenapa mesti buah iblis ini secara tidak sengaja dimakan oleh Yamato yang sama halnya seperti Luffy? Apakah ini juga ada sangkut pautnya dengan pemerintahan dunia? Atau buah iblis ini mempunyai kemampuan spesial dari jenis buah iblis Zoan yang lainnya? Jadi dalam video kita kali ini, Tamgon akan mereview secara lengkap apa saja isi dari chapter 1019 kita kali ini. Dan Tamgon akan memberikan beberapa jawaban mengenai pertanyaan yang sudah Tamgon jabarkan tadi. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita gas, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. Judul yang kita dapatkan pada chapter 1019 kali ini berjudul Heliceratops. Judul ini langsung merujuk kepada jurus yang dimiliki oleh Sasaki yang dialamatkan langsung ke Franky pada chapter kali ini. Dalam chapter kali ini kita mendapatkan Color Spirit, yaitu bajak laut topi jerami dengan pakaian renang dengan bikini mengendarai beberapa hiu paus di lautan. Halaman pertama memperlihatkan lantai utama di mana Queen menembakkan beberapa tembakan kepada Sanji. Sanji menghindari mereka sambil tersenyum, lalu dia berpikir bahwa Franky pasti menginginkan teknologi Queen. Nah setelah itu, Miyagi sedang mempersiapkan suntikan untuk memberi Zoro obat rahasia mereka. Ming ini akan menusuk Zoro dengan sangat keras untuk melewati perban yang dibuat oleh Sanji. Ternyata Zoro di sini ketakutan melihat jarum suntik. Lanjut, kita kemudian di kapal selam bajak laut hati, yang dimana nakama laut ini selesai memompa air keluar dari tubuh Luffy. Mereka bertanya-tanya sekarang obat apa yang harus mereka berikan kepadanya. Lalu, tiba-tiba Luffy pun berteriak, "Daging!" Para kru dari bajak laut hati ini pun bingung. Ternyata obatnya yang ampuh adalah daging. Panel kembali dipotong dan sekarang ke menara kanan di dalam kastil. Di sana kita sudah bisa melihat pertarungan antara Sasaki melawan Franky. Dalam pertarungan ini, Sasaki memberitahu Franky bahwa robotnya sangat amat tangguh. Franky pun membalas pujian itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia juga lebih tangguh dari yang dia kira. Kemudian Sasaki pun memutuskan untuk mengubah dirinya ke bentuk hibrida. Dia pun berubah ke mode hibridanya dan dia juga memiliki bekas luka V yang dibuat Franky di perutnya. Sasaki menghunus pedangnya yang memiliki beberapa bilah kecil di sepanjang pedang yang sekarang ditempatkan secara horizontal. Kemudian bilah kecil ini mulai berputar menyebabkan pedang yang berubah semacam bor. Di sini kita mengetahui pedang dari Sasaki bernama Karakuri Rasentou, atau bisa diistilahkan pedang spiral mekanis. Sasaki terlihat mengangkat kepalanya dan membentuk sebuah putaran. Dan ternyata Sasaki ini bisa terbang. Dinosaurus bisa terbang. Itu berkat embel-embel tulang kepalanya yang bertindak seperti baling-baling helikopter. Dan Franky pun terheran-heran. Franky berkata, bagaimana bisa seekor dinosaurus melakukan hal seperti itu? Dan Sasaki menjawab hal itulah yang biasanya dilakukan oleh Triceratops. Sasaki pun menggunakan serangan baru yang disebut Heliceratops. Dia pun menyerang Franky dengan pedangnya yang berputar, dan Franky pun menangkis serangannya dengan beberapa jurus. Sasaki pun mendarat di tanah dan berdiri di depan robot Franky. Dan singkat cerita, Sasaki menyerang Franky Shogun dengan serangan baru yang disebut Tamaceratops. Serangannya begitu kuat sehingga peluncur roket di bahu kiri Franky Shogun meledak. Dan robot Franky ini pun meraih Sasaki dan melemparkannya menggunakan serangan General Suplex. Itu menghancurkannya ke tanah. Setelah ini pun Franky menyadari bahwa pedangnya itu meninggalkan bekas luka V di perut Sasaki. Sehingga dia berpikir bahwa bagian itulah pasti titik lemah dari Sasaki. Robot Franky pun kemudian mengeluarkan pedang Franken dan langsung menyerang titik lemah dari Sasaki tersebut. Namun Sasaki berhasil mengelak dengan terbang ke langit. Mereka pun terlihat beradu pedang di sana. Franky yang tidak berpengalaman dalam pertarungan pedang akhirnya kalah yang Sasaki memimpin dan akhirnya pedang dari Franken patah. Dalam pertarungan ini, situasi Franky semakin terdesak.
Kemudian Sasaki lagi-lagi menggunakan serangan baru yang disebut Magnum Ceratops. Dampaknya ini begitu kuat sehingga Sasaki berhasil menghancurkan sebagian dari Franky Shogun. Namun Franky mengeluarkan dirinya tepat waktu dari robot itu. Nah, kali ini Franky lah yang akan memimpin pertarungan. Franky tergeletak di tanah dan menyerang Sasaki dengan Franky Radical Beam. Itu pun berefek dan menembus perut Sasaki. Kemudian Sasaki pun jatuh ke tanah dengan mata berguling dan mulutnya pun berdarah. Alhasil, pertarungan dari Franky dan juga Sasaki dimenangkan oleh Franky. Kita lanjut kemudian di atas kubah Onigashima. Kita bisa melihat di sini Kaido yang berubah ke bentuk hybrid melawan Yamato yang membenturkan Kanaba mereka dalam satu panel. Di sini pun terkuak fakta yang sangat mengejutkan bahwa Kaido tidak berencana untuk memberi buah iblis kepada Yamato karena dia mencarinya dengan sangat susah payah. Yamato nyaut dengan berkata, "Aku makan buah itu karena aku lapar." Yamato berkata di sini bahwa dia sudah mencoba membunuh Kaido berkali-kali, namun dia selalu kalah. Namun berkat kekalahan itu semua, sekarang Yamato ini menjadi lebih kuat. Dan kita pun tiba di halaman akhir yang memperlihatkan bentuk hibrida milik Yamato yang sangat indah. Di sini terlihat Yamato merubah dirinya di depan Kaido dan langsung memperlihatkan wujud Zoannya yang selama ini menjadi misteri besar di awal perkenalannya. Dari penampilan ataupun sketsa di panel ini memperlihatkan Yamato yang mempunyai gigi runcing, kemudian punya tanduk. Ada juga telinga yang berubah menjadi pipih panjang, dan yang paling mencolok, hibrida Yamato ini juga terlihat mengeluarkan asap yang sama persis seperti Gear 4 milik Luffy. Asap itu keluar dari siku dan juga lutut. Itu bersamaan dengan api juga. Namun pada chapter kita kali ini, kita masih belum mengetahui apa nama dan juga model dari buah iblis milik Yamato ini. Jadi sekarang, tugas kita para pembaca dan para teoritis of followers akan mengungkap beberapa teori liar dan juga kemungkinan-kemungkinan Zoan apa sajakah yang bisa masuk ke dalam model jenis hibrida milik Yamato ini. Tamagon punya beberapa opsi menarik mengenai hewan apa sajakah yang sebenarnya buah iblis Yamato ini miliki. Kita mulai dari kemungkinan yang pertama yang menjadi opsi yang sangat menarik bagi Tamagon. Yang pertama adalah hewan mitologi Qilin. Qilin atau Kirin adalah makhluk simerikal berkuku mistis yang muncul dalam mitologi Tiongkok. Ini adalah binatang mitos yang melambangkan keberuntungan dan kemakmuran. Menurut tradisi Cina, Korea, dan juga Jepang, Qilin ini muncul untuk menandakan kelahiran ataupun kematian dari seorang penguasa yang baik hati. Penguasa yang baik hati di sini agak menyenggol ke Oden ya. Nah, yang unik dari Qilin ini adalah namanya yang merepresentasikan Yamato dalam bahasa Cina. Qi yang berarti pria dan Lin yang berarti wanita. Jadi, jika digabung, Qilin, pria, wanita. Nah, lalu kita bandingkan dengan karakter yang bernama Yamato. Yamato memiliki dua sisi, terlahir sebagai wanita dan pria, tanda petik Oden. Nah, bukankah ini clue yang sangat pas bukan mengenai buah iblis Zoan yang dimiliki oleh Yamato? Satu lagi yang Tamagon bisa jelaskan di sini adalah Qilin ini ada ciri khas yang menyebutkan dia hibrida dari Yamato. Kita lihat pada sketsa telinga yang dimiliki oleh hibrida Yamato. Ini sama persis halnya seperti hibrida Zoan yang lain yang sudah ditampilkan dalam dunia One Piece. Kita tarik 3 contoh karakter, yaitu hibrida Kaku, hibrida Dalton, dan juga Minotaurus. Coba kalian lihat baik-baik ketiga telinga yang dimiliki oleh Zoan ini. Telinga mereka bertiga bisa dikatakan agak mirip dengan hibrida milik Yamato. Jadi kesimpulan Tamagon di sini adalah bahwa jenis buah iblis dari Yamato ini masuk ke dalam model Ushi Ushinomi. Nah, ketika contoh karakter tadi juga masuk ke dalam model Ushi Ushinomi. Dalam etimologi juga menyebutkan bahwa jerapah yang dalam bahasa Jepang bisa diucapkan sebagai Qilin. Nah, jadi beberapa alasan di atas mungkin menguatkan bahwa kemungkinan Zoan yang dimiliki oleh Yamato bertipe hewan mitologi Ushi Ushinomi model Qilin. Selain Qilin, ada dua pilihan menarik lagi yang mungkin bisa kita jadikan opsi dari buah iblis Yamato. Opsi lain adalah di Amaterasu Wolf. Amaterasu Wolf juga dikenal sebagai Kami Amaterasu, adalah serigala putih berdasarkan dewi Jepang. Yang menarik dari serigala ini adalah desain yang sangat amat mirip dengan desain hibrida dari Yamato. Kita bisa lihat dari posisi siku yang dimiliki oleh serigala ini yang ada spiralnya yang sama dengan hibrida milik Yamato. Ada juga bara api yang ada di belakang tubuh dari serigala ini yang mirip sekali dengan sketsa hibrida Yamato. Tambahan lagi mengenai sketsa hidung dari Yamato yang mengindikasikan itu merupakan hidung serigala. Yang terakhir mungkin bisa kita masukkan Hakutaku sebagai opsi Zoan dari Yamato.
Nah, ini adalah gambar makhluk mitologi yang disebut Baizi, Hakutaku atau Kutabi. Binatang ini juga digambarkan sebagai singa putih. Dalam chapter 98, Yamato digambarkan di sebelah Moon Lion Ming. Entah kebetulan apa tidak, penampilan Yamato sangat identik dengan singa bulan di chapter 888. Itu terlihat dengan clue Shishi yang berarti singa putih. Nah, Baizi atau Hakutaku adalah binatang mitos dari legenda Tiongkok. Namanya secara harfiah berarti singa putih. Mungkin itulah beberapa opsi yang Tamanggon bisa bagikan ke kalian mengenai gambaran apa jenis hewan yang dimiliki oleh Yamato pada chapter kali ini. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Kaido ini sangat susah untuk mencari buah iblis milik Yamato ini? Jika merujuk kepada tanda petik sangat susah, maka harusnya buah iblis ini menjadi rebutan bagi semua orang dan ada yang unik dari buah iblis ini karena banyak sekali yang menginginkan buah iblis ini. Menurut Tamanggon sendiri, ada satu kemampuan yang unik yang menjadikan buah iblis ini sangat susah untuk dicari karena banyak sekali orang yang menginginkan kemampuan ini. Nah, salah satu kemampuan unik dan spesial yang menurut Tamanggon yang dipunyai oleh kekuatan Zoan ini adalah kemampuannya untuk berjalan di atas air. Kenapa Tamanggon bisa berpikiran seperti itu? Sekali lagi, ini kembali merujuk kepada buah iblis mythical Zoan Kilin. Salah satu kemampuan dari Kilin adalah hewan mitologi ini bisa berjalan di atas air. Kemampuan Zoan ini pun mengubah hukum dari buah iblis itu sendiri, yang dimana harusnya pengguna buah iblis tidak akan bisa berguna jika melakukan pertarungan di air. Tidak hanya itu, kemungkinan di darat ataupun di udara, Zoan Kilin ini mampu melakukan hal yang juga sama. Di samping kemampuan itu, tentunya banyak lagi kemampuan yang dimiliki oleh hewan ini. Bisa mengeluarkan berbagai elemen seperti petir atau yang lainnya. Dan Yamato mengeluarkan kata-kata terakhirnya di akhir chapter ini. Ada alasan kenapa aku tidak meninggalkan tempat ini selain borgol itu. Jika aku tidak berjuang untuk negara ini, aku tidak akan berhak menyebut diriku Oden. Dan chapter 1019 pun akhirnya selesai. Dan itulah isi lengkap dari manga One Piece chapter 1019 kita kali ini. Menurut kalian, Zoan apa yang sebenarnya dimiliki oleh Yamato ini pada chapter kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton.